Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan kita di One Piece. Ya, tepatnya di sesi observasi kali ini. Biasanya, sesi observasi itu akan kita bahas ya kan, perihal seluk-beluk suatu karakter di One Piece yang masih menyisakan banyak banget tanda tanya. Tapi, agak berbeda nih di kesempatan kali ini guys. Karena kita bakal nyoba nih, mengupas salah satu organisasi di dunia One Piece yang di chapter kemarin sukses menggegerkan para penggemar dan pengikut manganya, yaitu SSG. Ya, hal ini disebabkan produk senjata pemusnah mereka yang bernama Pacifista guys telah mengalami upgrade yang luar biasa, jauh dari yang pernah kita bayangkan. So, pembahasan kita itu akan berfokus pada dalang alias bahasa kasarnya nih ya, pabrikan senjata tersebut. Dan langsung aja kita menuju ke kontennya. Let's go! Oke, pembahasan awal kita yaitu perihal kenalan dulu nih dengan SSG secara umum guys. Jadi, SSG ini merupakan singkatan dari Special Science Group. Dari namanya aja ya, kita tuh udah bisa mengasumsikan kalau semisal organisasi ini bergerak pada pembuatan teknologi termutakhir. Khususnya jika berkaitan dengan One Piece yang identik dengan pertarungan adalah senjata penghancur ya kan. Gak banyak informasi yang telah disampaikan mengenai organisasi ini guys. Selain ya beberapa informasi yang sederhana yang sering banget muncul di suatu kesempatan. Misalnya ketika obrolan Fujitora serta Ryokugyu perihal kekuatan besar yang telah disiapkan. Hal ini terjadi di chapter 957. Mereka itu bahkan berharap apa yang disiapkan SSG ini bisa menggantikan peran si Chibukai. Maka bisa kita pastikan kalau SSG ini dibentuk oleh pemerintah dunia sebagai langkah antisipasi mereka dalam membentuk suatu pasukan yang terbaik guys. Pembahasan soal asal-muasal pembentukannya akan coba kita bahas di poin selanjutnya aja lah ya. Informasi lain yang diketahui perihal organisasi ini adalah pimpinannya guys, yang membuat kita itu agak skeptis soal apa yang sebenarnya terjadi. Karena pimpinan organisasi SSG ini adalah Dr. Vegapunk. Ya, sosok cerdas di mana pemikirannya diakui lebih maju 500 tahun dibandingkan seluruh orang di dunia One Piece guys. Kalau ngebahas sosok cerdasnya aja, tentu kita nggak mempermasalahkan karena udah hal yang wajar ya kan. Kalau ingin hasil yang terbaik ya orangnya pun harus yang terbaik toh. Cuma guys, ini Dr. Vegapunk, sosok yang sangat dikagumi di kampung halamannya. Sosok yang menolak peluncuran senjata yang membahayakan lingkungan sekitar saat masih bekerja dengan Caesar. Masa iya dengan track record yang sebaik itu, Vegapunk itu malah mau bekerja sama dengan pemerintah dunia untuk membuat senjata pembunuh massal? Oke, kita masuk ke pembahasan lain lah. Soal bagaimana kelompok SSG ini dapat dibentuk. Aku sendiri sih masih ragu guys, apakah organisasi ini dibuat sejak lama atau memang baru ada setelah si Chibukai dirasa mulai tidak efektif. Asumsi bahwa organisasi ini telah bergerak sejak lama yaitu upaya mereka dalam melakukan percobaan pada tubuh King. King sendiri berasal dari suku Lunarian guys, salah satu suku unik yang kekuatannya cukup disegani. Dan melihat bagaimana penampakan Pacifista Seraphim di chapter terbaru kemarin, kita rasanya udah mengetahui mengapa suku Lunarian ini diburu habis sekaligus ingin diteliti lebih jauh. So, penelitian yang dilakukan pemerintah dunia ini apakah udah dilakukan langsung oleh kelompok SSG? Sayangnya ini masih menjadi tanda tanya sih bagi kita semua. Namun buat aku ya, simpelnya nih, SSG semacam Kementerian Riset Teknologi kalau kita ngebahas sistem pemerintahan. Hanya aja nama mereka itu emang bener-bener digaungkan guys sejak Dr. Vegapunk turun tangan, serta senjata yang mereka buat itu yang bernama Pacifista bahkan menjadi bahan obrolan admiral. Kenapa demikian? Karena dengan berbagai penemuan gila Dr. Vegapunk, organisasi ini tuh lebih yakin untuk unjuk diri. Hanya aja, yang membuat ragu asumsi ini adalah kenapa penemuan mereka yang diperbincangkan hanya Pacifista aja. Seolah-olah mereka itu emang ada untuk menciptakan senjata yang gila. Bisa jadi mereka memang telah berusaha sejak lama dan kehadiran Dr. Vegapunk akhirnya sedikit demi sedikit membongkar berbagai hal yang perlu dilakukan agar penemuan ini bisa maksimal seutuhnya guys. So, tentang kapan organisasi ini dibentuk, ya asumsi seperti tadi nampaknya bisa menjadi jawaban. Mereka itu emang udah ada sejak lama. Namun keberhasilan mereka akan Pacifista inilah yang menjadikan mereka lebih menarik perhatian
untuk saat ini. Sekarang perihal pembuatan pasifista nih. Dari apa yang mereka lakukan kepada suku Lunarian, penelitian kepada King, maka kita bisa ambil sedikit kesimpulan bahwa proyek ini memang menjadi proyek jangka panjang yang diminta oleh pemerintah dunia. Mengapa demikian? Apakah ini bentuk ketidakpercayaan diri mereka terhadap angkatan laut? Dibandingkan kepercayaan yang rendah pada kekuatan angkatan laut, guys. Perasaan ini tuh lebih mencondong kepada si Chibukai sih, kalau buat aku ya. Angkatan laut sedari awal tuh emang seperti sulit mengimbangi era bajak laut yang sedang jaya-jayanya seperti sekarang. Lah wong sosok legenda macam kayak Roger dan Shirohige di era lampau aja nggak bisa mereka takani kan? Untuk menutupi celah tersebut, makanya mereka mencoba bangun aliansi dengan bajak laut yang kemudian akrab kita sebut dengan Shichibukai. Bahkan saking terkenalnya istilah Shichibukai ini, ya bersama Yonko dan Marin masuk sebagai Three Great Power ya kan? Atau ketiga kelompok penyimbang di dunia One Piece. Tapi lagi dan lagi, pemerintah dunia itu dibikin was-was akan kekuatan Yonko yang gila, pergerakan bajak laut supernova yang semakin berani, kemudian diperparah juga dengan Shichibukai yang bisa dibilang aliansi yang cacat bagi mereka, guys. Kenapa bisa dibilang cacat? Iya, Shichibukai itu diharapkan dapat menjadi alternatif bagi angkatan laut ataupun pemerintah dunia dalam meredam kengerian bajak laut. Sayangnya, hal tersebut nggak sepenuhnya bisa terjadi. Kebanyakan atau mungkin hampir semua Shichibukai nggak memiliki minat membangun kerjasama yang baik untuk angkatan laut. Ya namanya juga bajak laut ya kan. Mereka itu lebih berfokus pada penggunaan status Shichibukai aja daripada membantu. Alhasil ya, alih-alih mendapat alternatif, kehadiran Shichibukai itu dirasa percuma. Dan asumsi ini diperparah dengan Shichibukai di Perang Marineford. Mereka itu memang mau membantu perang, tapi melawan Shanks ya nggak dulu lah buat mereka ya kan. Terus buah Hancock juga jadi pelaku utama Luffy dapat menerobos Impel Down, guys. Shichibukai yang pada dasarnya tindakan mereka ini nggak bisa diatur sedemikian rupa sehingga malah mengacaukan berbagai rencana pemerintah dunia. Karenanya antisipasi mereka dengan pembuatan senjata pasifista ini sebagai pengganti Three Great Power yang baru, guys. Bisa dibilang apa yang dilakukan pemerintah dunia melalui SSG ini memang langkah yang sangat bijak. Lain dengan Shichibukai yang notabene-nya manusia, sulit dikendalikan. Nah, pasifista yang istilah kasarnya kayak robot nih, dapat mereka atur sesuka hati. Maka dari itu, mau siapapun lawannya, pasifista dapat dihajar gitu aja kan. Proyek jangka panjang ini menjadi lebih ambisius ketika mereka mendapati Vegapunk sebagai pemimpinnya, guys. Apa yang mereka anggap nggak mungkin, dengan kecerdasan Vegapunk menjadikannya sesuatu yang mungkin. Dan SSG terbilang sukses mencapai harapan tersebut. Karena meski memang ada permintaan dari hasil rapat Reverie dengan amunisi kuat mereka dari SSG berupa senjata pasifista, ya pemerintah dunia itu berani untuk membubarkan Shichibukai. Nah, keterlibatan Vegapunk gimana bisa jadi pimpinan dan mengomandoi pemerintah dunia memang masih menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Asumsi terbesar adalah penangkapannya, guys, karena berhasil menemukan lineage factor yang sangat menggemparkan. Berbeda dengan Judge yang bisa kabur, Vegapunk ini malah tertangkap. Barulah setelah itu dirinya tuh dipaksa untuk bekerja sama sebagai hukuman. Kemudian dari sisi Dr. Vegapunk melihat bahwa ini keuntungan baginya karena difasilitasi berbagai hal oleh pemerintah dunia untuk penelitiannya. Maka dari itu, dirinya itu bisa membuat berbagai penemuan yang merepotkan bajak laut sekarang, guys. Sakuyaku aja sampai bilang kalau penemuan Dr. Vegapunk ini bikin Campbell nggak aman lagi. Namun, catatan dari anggapan ini adalah niat dalam hati Vegapunk yang sesungguhnya. Apakah dia punya misi tertentu atau itu masih menjadi rahasia sih bagi kita semua, guys. Oke, sekarang bajak laut rasanya tuh siap dibikin ketar-ketir dengan penemuan senjata buatan SSG ini, guys. Karena tercatat mereka itu udah memberikan penemuan senjata yang gak hanya kuat tetapi juga telah mengalami pembaruan dari terakhir kali kita melihatnya sebelum kejadian di Amazon Lily deket-deket ini, guys. Pasifista sendiri bukan nama baru. Sebelum time skip mereka juga udah muncul kan dan udah cukup canggih karena bermodelkan fisik seperti Kuma tetapi memiliki kekuatan meluncurkan kumpulan energi layaknya laser yang mengadaptasi dari buah iblis milik Kizaru. Ditambah mereka juga bisa mengidentifikasi bajak laut pula ya kan. Tetapi apa yang bisa kita lihat pada saat itu bahkan setelah time skip sekalipun merupakan model usang, guys. Serta Sentomaru menyebut bahwa ini model lama yang artinya terdapat pembaruan, guys. Dan bener, pembaruan dari pasifista ini dikenalkan di chapter kemarin serta menunjukkan upgrade yang terbilang cukup mengerikan. Model pasifista terbaru ini dinamai Seraping. Tercatat ada 2 pembaruan secara wujudnya, guys. Pertama, meniru wajah beberapa Shichibukai, contohnya kayak buah Hancock ketika mereka masih kecil. Dan yang kedua, memiliki sayap serta api di punggung layaknya suku Lunarian.
secara kekuatan pun juga jauh mengerikan. Disebut menjadi sangat dahsyat guys, mampu membelah bukit sampai menumbangkan banyak pasukan Kurohige. Well, upgrade yang gila sih bisa dibilang. Potensi ini jelas bisa jauh lebih gila mengingat yang tadi kita sebutkan. SSG menjadikan proyek Pasifista sebagai proyek jangka panjang dan terus melakukan pembaruan. Sekarang, bukan gak mungkin bagi SSG mengevaluasi pada apa yang terjadi di Amazon Lily dan memberikan fitur yang lebih siap bertempur ke depannya. Karena tujuan SSG bukan gak mungkin untuk menciptakan senjata yang setara atau bahkan lebih kuat dari Admiral sekalipun guys. Sehingga mau ancaman sebesar apapun yang mengganggu mereka, ya dapat mereka atasi. Apakah bisa? Semuanya akan menjadi sangat mungkin guys, karena orang yang terbilang tercerdas dalam hal teknologi di dunia One Piece ada di pihak mereka. Dan asumsiku, selagi Vegapunk memang berada di pihak pemerintah dunia 100%, selagi itu juga Pasifista dapat menjadi halangan yang gak bisa diremehkan. Namun, jika SSG dijalankan Vegapunk dengan alasan yang gak terduga lain ya guys, keadaan yang jauh berbeda bisa juga terjadi. So, menurut kalian, apakah SSG akan menjadi musuh serius SHP Crew nantinya? Kuy, kita discuss di kolom komentar. Okay, so see you again next time. Adios, caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.